Contoh berikutnya. Ini kan tadi interaksinya antara dua muatan aja. Gimana kalau interaksinya lebih dari dua muatan? Contoh sederhana seperti ini. Jadi, ini ada muatan A, ini muatan B, ini muatan C. Sekarang jaraknya antara A sama B, ini nilainya 2 cm. Ya. Ini kita bikin 3 cm. Oke. Dia punya, saya turunkan sedikit. Misalkan ini nilainya, yang A ini katakanlah plus 3 mikrokolom, negatif 3 mikrokolom, jangan 3 ya, ini 2 saja nih. 2 juga 2. Ini 2, ini juga negatif 2 mikrokolom. Yang ini negatif 3 mikrokolom. Oke. Ini plus min min. Misalkan pertanyaannya sederhana ya, pertanyaan sederhana. Tentukan ya besar gaya kolom, atau gaya listrik ya, gaya yang dialami oleh muatan A, misalkan. Tentukan besar gaya yang dialami oleh muatan A. Jadi perlu diingat bahwasanya gaya kolom ini merupakan vektor. Karena kita akan mengamati muatan A, maka kita anggap ini listrik statis ya. Jadi kita anggap semua muatan ini kita anggap diam semuanya, kondisinya semuanya diam. Tidak ada yang bergerak. Ya. Ya logikanya sih ini kan ada interaksi ya, ada gaya kolom kemudian tolak menolak, dia bergerak. Ketika bergerak nanti menimbulkan listrik dinamis. Jadi listrik bisa nyetrum, bisa gerak itu karena ada interaksi gaya kolom di dalamnya. Ini juga sama, ada gaya kolomnya juga. Jadi cuma karena ini tinjauan kita masih dalam statis, berarti kita anggap kesemua muatan ini tidak gerak. Kemudian pertanyaan pertama, tentukan besar gaya yang dialami oleh muatan A. Karena yang diamati muatan A, maka muatan A ini mendapatkan beberapa gaya. Pertama, si A ini mendapatkan gaya, ada interaksi antara A dengan B, yaitu gaya tarik-menarik. Ya, sehingga si A cenderung ditarik ke kanan oleh si B. Kita sebut FAB. FA dengan C ini kan berbeda apa namanya? Jenis muatannya. Sehingga ada tarik menarik juga. Sama. Ini FAC. Sehingga cara mengerjakannya itu sama persis ketika kita mengerjakan dinamika. Misalkan ada satu benda, kita dorong dengan gaya ke kanan, misalkan 2 Newton, kemudian tambahin gaya ke kanan lagi, nilainya 4 Newton. Maka sigma gaya atau resultannya itu kan nilainya sama dengan 6 Newton. Ini juga sama. Maka besarnya gaya yang dialami oleh muatan A ini sama dengan ya, kita sebut juga sigma FA itu sama dengan FAB ditambahkan dengan F, misalkan AB dengan apa ini, AC ya. Ini kan kita amatin yang si A ya, berarti AB sama AC. Nanti kalau yang diamati si B beda lagi, karena B punya interaksi dengan A dan B punya interaksi dengan C. Nanti interaksinya harus kalian amati ke arah mana. Ketika yang diamati di C ini juga beda juga. Jadi tergantung kita mengamati yang mana. Seperti itu. Ya. Ini oke, ini ya. Sehingga kita punya nilainya. Nah, FAB sama FAC ini masing-masing kita cari dengan hukum kolom. Maka untuk FAB sama dengan ya K QAQB per RAB kuadrat. Sekarang angkanya ya 9 kali 10 pangkat 9 kalikan QA. QA kan ini ya 2 mikrokolom, 2 kali 10 pangkat negatif 6 tadi dikalikan ini ya 2 kali 10 pangkat negatif 6 juga kita bagi dengan 2 kuadrat cm ya. Berarti kalau kita langsung kalau pelan-pelan sih tulisnya gini.
2 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Jangan lupa, karena kuadratnya ini sering terlupakan. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 6 kita bagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4. Ya kan? I2 kuadrat ke 4, 10 4 min 2 kuadrat, 10 4 min 4. Ini bisa kita coret. Bisa kita coret, tinggal negatif 2. Sehingga hasilnya sama dengan 9 kali 10 pangkat berapa ini? 9 kali 10 pangkat, ini 9, ini kurangi 6, 3 kurangi 2, 1. Itu sama dengan 90 Newton. Oke, FAB 90 Newton. Dengan cara yang sama, kita bisa menentukan FAC. Berarti sama dengan KQA QC per RAC kuadrat. Berarti sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ya, kalikan QA, nilainya 2 mikrokolom. 2 kali 10 pangkat negatif 6. Dikalikan C, ini 3. 3 kali 10 pangkat negatif 6. Dibagi dengan jaraknya berapa? Karena ini interaksi A dengan C, maka jaraknya juga A dengan C juga. Di mana nilai A dengan C jaraknya sejumlah sejauh berapa ini? 5 cm. Maka 5 kali 10 pangkat min 2 harus SI ya, kuadrat. Oke, kita turunkan dikit, kita selesaikan. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan 2 kali 10 pangkat negatif 6. Angkanya jelek kayaknya ini. Kali 3 kali 10 pangkat negatif 6, kita bagi dengan, ini berapa ini? 25 kali 10 pangkat negatif 4. 25-nya nggak bisa kita coret ya. Oke, biarin aja dulu. Kita coret 10 pangkat negatif 4 dengan 10 pangkat ini, tinggal negatif 2. Jadi sama dengan 9 kali 2 kali 3. 9 kali 6. Ya, 2 kali 3, 6. 9 kali 6 berapa? 54. Ya. 54 per 25. Kali 10 pangkat berapa ini? 9 kurangi 6 kurangi 2. 9 kurangi 8 kan 1. Wah, ini angkanya agak jelek. Kita berapa ini ya? Ini bagi 5 nilainya 5, ini bagi 5 nilainya 2. Sama dengan 54 kali 2 ini berapa? 108 ya. 108 per 5. Atau kalau kita bikin bagus ya, kita kalikan 2 per 2 ya. Berarti 216 per 10 atau nilainya sama dengan dikit-dikit tanggung 21,6 Newton. Nah, sehingga kita dapat nilainya berapa nilainya? FAB ini 90 tambahin 21,6. Jadi sama dengan berapa ini? 9, 10, 11. 111,6 Newton. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Apa tadi wifi-nya lemot tadi? Oh, aduh, Alfreda. Yang ada wifi-nya itu gimana? Yang agak lancar tuh. Lab IPA sama mana? Badminton itu ya? Enggak salah. Coba lupa aku passwordnya. Berapa itu? Oke, silakan. Ada pertanyaan tidak dari sini? Jelas ya? Sehingga kalau misalkan yang ditinjau si B, nah, si B ini kan antara A dengan B ini kan tarik-menarik ke sana. Kalau tinjau yang B, dia ke sana, dan nanti ada F, A, B, sama B sama C itu ke sana. Ini F, B, C. Kalau kita tinjau yang lain, misalkan tinjau yang C, C akibat A, ya, dia kan tarik-menarik ke sini. Ini F, A, C. C akibat B ini kan tolak-menolak ke sana. F, A, B, C, B.
FBC. Jadi kita tergantung tinjauannya yang diamati siapa. Kalau diamati B, kita lihat dia interaksi antara masing-masingnya gimana. Ya, kalau diamati yang C, ya masing-masingnya gimana ya dia interaksinya. Oke, cara saya ini jelas ya. Silakan kalau ada pertanyaan tentang apa namanya tadi, tentang gaya kolom. Ini hukum kolom atau gaya ekstratika. Sudah, rumusnya kaki kurata. Ini perhitungan secara vektor. Nanti model perhitungannya macam-macam. Ya, intinya secara vektor. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Itu yang kita sebut sebagai medan listrik. Yang kedua. Medan listrik ini simbolnya E besar. Ya. Dia merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang masih memiliki pengaruh gaya listrik standar. Ya, daerah sekitar muatan listrik yang masih memiliki pengaruh gaya listrik. Dia jenisnya besaran vektor. Besaran vektor. Ini sama kayak apa namanya? Gaya kolom, kan gaya ini vektor. Medan ini juga vektor. Nah, ini besaran vektor. Nilainya ya adalah gaya persatuan muatan. Atau bahasa yang lebih enak biasanya gaya yang dialami ya oleh muatan uji. Ini untuk medan listrik. Jadi misalkan kita punya suatu medan, punya muatan ya, muatan apapun ya, bisa plus bisa min ya. Dalam hal ini muatan yang saya ambil adalah muatan positif. Ya, muatan positif besar gini. Sehingga dia kan punya medan karena dia muatan positif, medannya kan luar tadi. Dia punya medan ke arah keluar. Ya, ke arah radial keluar ya. Karena radial cuma keluar. Jadi radial itu menyebar. Menyebarnya bisa kalau radial masuk kan berarti ya menuju gitu ya. Arah radial keluar ke arah medannya. Seperti ini. Nggak usah banyak-banyak dah. Ya. Maka di daerah sekitar muatan ini ya semakin dekat dengan apa namanya muatan, maka medan magnetnya juga medan listriknya semakin besar. Nah, kayak medan perang itu kan daerah perang, karena medan listrik ya daerah sekitar muatan listrik seperti ini. Jadi setiap tiap muatan itu pasti memiliki medan, ya. Misalkan kita taruh satu muatan uji di sini, kita taruh muatan negatif, ya. Di sini muatan uji kecil, ya. Ini min Q misalkan, ya muatan negatif min Q. Maka dia akan mendapatkan interaksi ya, karena ini negatif, ini positif, maka dia akan mendapatkan interaksi masuk, ya mendekat. Beda lagi interaksinya kalau misalkan di titik yang sama, di titik yang berbeda di sini. Ada muatan positif Q. Dia akan mendapatkan interaksi ditolak ya. Ini interaksinya. Jadi daerah di sekitar suatu muatan itu ada namanya medan. Nah, muatan plus Q sendiri dia juga punya medan di sini. Punya medan. Jadi tiap-tiap muatan itu pasti memiliki medan. Itu daerah di sekitarnya dia yang masih terpengaruh oleh gaya listriknya. Nah, karena yang kita tinjau itu medan besar, sebut ini plus Q, kode ya. Jadi
ada atau tidak muatan uji, ini kita sebut sebagai muatan uji plus Q dan muatan uji min Q, ini ada atau tidak muatan uji, maka medan akan selalu ada. Cara menghitung medan, itu gini caranya. E, ya, itu sama dengan, tadi ini ya, gaya persatuan muatan. Jadi, E sama dengan F per Q. Q-nya siapa? Q-nya si uji ini. Q, uji itu Q yang kecil. Atau bisa kita tuliskan sebagai ya K, Q besar yang utama, Q kecil per R kuadrat ya, dibagi dengan Q. Nah, ke atas sedikit. K, Q, Q per R kuadrat kita bagi dengan Q. Ini kan Q per 1 ya. Atau bisa kita balik ya. Nanti kan bisa kita coret ini. Kita coret bilang habis. Ya, habis nanti coret sama sini. Sehingga kita punya nilainya ya sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi rumusnya medan listrik itu ada dua. F per Q. F per Q itu F-nya ini gaya kolom. Jadi gaya kolom antara misalkan muatan Q besar dengan Q kecil. Ini gaya kolomnya berapa? Ya, dibagi sama muatannya si kecil. Nah, itu berarti medannya si besar ini. Kalau medannya yang ini berarti pembaginya nanti di muatan ini. Jadi tergantung pembaginya siapa. Ya. Atau ya daerah sekitar sini misalkan ada jarak, nah, dia berjarak R ya misalkan. Misalkan R ya. Ya, kaki per R, maka di sini medannya sebesar ini. Ini kita sebut sebagai medan listrik. Dia punya satuan Newton per kolom ya. Kemudian Q ini muatan ya, muatannya ya, kecil ini muatan uji. Muatan utama ya. Satuannya kolom, juga kolom ya. R ini ya jarak dari muatan. Ya, ini rumusnya kaki. Jadi bisa F kolom per Q atau kaki per R. Kalau pakai F kolom per Q, Q-nya ini pakai Q uji. Kalau pakai kaki per R, pakai Q yang utama. Ini untuk medan listrik. Jadi medan listrik itu tidak dipengaruhi oleh muatan uji. Pokoknya daerah sekitar satu muatan itu. Nah, ini medan listrik. Ini tadi ada gaya kolom. Ini gaya kolom. Mana tadi? Kaki kurata. Ya. Satunya KQ per R kuadrat. Ya, inilah. Ini dijabarkan jadi bentuk ini. Ya, sama aja ya. Bisa dipakai ini, bisa dipakai ini. Cuma kadang-kadang sering pakai yang ini. Berikutnya, tambahan hubungan ya, gaya, nah, listrik, gaya, dan medan. Saja. Gaya dan medan listrik. Oke, hubungannya seperti ini. Dan kita punya F kolom sama dengan K Q1 ya, Q2 per R kuadrat. Dan kita punya nilai E ya. E sama dengan K Q per R kuadrat. Kamu perhatikan yang saya lingkari ini ya, yang ini ya. Itu kan sama persis ya dengan nilai ini. Sama persis kan? Sehingga nanti keduanya bisa kita gabung. F sama dengan EQ. Nah, bisa ini hubungannya. Jadi kalau ada suatu medan, kemudian ada muatan, maka kita dapat menentukan besar gaya yang bekerja pada muatan itu ya. Ini hubungannya. Ini sudah, medan listrik sudah, hukum kolom sudah. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal misalkan
Untuk medan ya. Contoh yang pertama, ini di dua muatan ya, masing-masing sebesar, katakanlah, kita pakai SI aja biar enak ya. 2 kolom dan 3 kolom ya, terpisah sejauh berapa ini? Misalkan 6 meter. Oh, jauh banget ya. Maka tentukan ya medan listrik ya yang dialami oleh ya yang A muatan 2 kolom, yang bagian B muatan 3 kolom. Jadi kalau kita lihat, kita gambarkan dengan gambar yang berbeda, dengan warna yang berbeda ya. Misalkan ini kita punya satunya 2 kolom, ya. Yang satunya warna biru aja. Ya, ini 3 kolom. Oke, ada jarak antara keduanya berapa tadi? 6 meter. Jauh banget ini. 6 meter. Nah, kalau 6 kayaknya jelek banget nanti angkanya. Kuadratnya soalnya 36. Jangan 6 dah. Kita pakai 3 meter aja biar gampang. 3 meter. Gini. Maka untuk bagian A, ini kan muatan 2 kolom. Muatan 2 kolom berarti medannya siapa? Ya. Medan yang dialami 2 kolom. 2 kolom ini berada pada medannya si 3, medannya yang biru. Kalau kita lihat kan dia ada medan di sini. Nah, di sekitarnya biru kan ada medan. Medannya si biru. Di sekitarnya si yang warna ini merah, ini juga ada medan juga. Jadi masing-masing dia punya medan. Dan medan satu dengan medan yang lain ini saling mempengaruhi ya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ada medannya pokoknya. Medannya. Jadi nanti medannya bisa kita hitung satu persatu. Ya, kita cek nilai medannya masing-masing dan yang dialami oleh masing-masing ya. Jadi untuk yang A, ya, medan yang dialami oleh 2 kolom. Maka pertama kita cari gaya kolomnya dulu. Ya. F kolomnya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan Q1 kalikan 2 kalikan Q2 kalikan 3 dibagi ya. Jaraknya berapa? 3 kuadrat. Oke, 3 kuadrat kan sama dengan 9 sama dengan 3 kali 2 berapa nih? 3 kali 2 6 kali 10 pangkat 9. Duh, gede banget. Gede banget ya kolomnya. Maka medan yang dialami oleh 2 kolom berarti ya E-nya sama dengan ya F per Q sama dengan 6 kali 10 pangkat 9 dibagi 2 karena yang dialami oleh 2. Nilainya berapa? Nilainya tinggal kita hitung sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 ya Newton per apa tadi? Per kolom. Nih. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan medan ya yang dialami oleh berapa tadi? 3 kolom. Medan yang dialami oleh 3 kolom berarti tinggal sama. E sama dengan F per Q sama dengan 6 kali 10 pangkat 9 bagi berapa nih? 3. Maka sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 Newton per kolom. Jadi medan yang dialami oleh si 2 kolom, berarti ini medannya punyanya 3. Dia 3 ini punya medan sebesar 3 kali 10 pangkat 9 pada jarak 3 meter. Sedangkan si 2 kolom punya medan sebesar 2 kali 10 pangkat 9 pada jarak yang sama di 3 meter. Seperti itu. Oke, ini tentang model soal pertama. Model soal berikutnya, nomor 2, contoh soal 2.
muatan listrik sebesar katakanlah 30 mikrokolom ya. Berada di ruang hampa. Dan mendapatkan misalkan medan listrik sebesar kita anggap 40 ya newton per kolom. Maka tentukan gaya yang dialami. Muatan tersebut. Ini contohnya. Jadi kalau kita lihat kan ada Q-nya nilainya 30 mikrokolom atau sama dengan 30 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Untuk kita sederhanakan lagi menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 5 kolom. Q-nya. Kemudian ada E-nya nilainya sama dengan 40 newton per kolom. Karena kita punya hubungan, tadi punya F sama dengan ya EQ. Maka E-nya berapa? 40, Q-nya berapa? 3 kali 10 pangkat negatif 5. Tinggal kita kalikan saja. 4 kali 5, 12. Ya. Ini nolnya coret ya, 1 ya. 10 pangkat negatif 4 Newton. Jadi kalau suatu muatan ini berada pada medan listrik ya sebesar 4 Newton per kolom, maka dia mendapatkan gaya listrik sebesar 12 kali 10 pangkat 5. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Sudah bisa join semua? Si siapa mana? Siapa? Kurang 1. Nggak ada. Siapa itu namanya? Aska mana Aska? Ada. Saya Aska. Alfreda tadi barusan masuk itu kayaknya. Aska mungkin jaringan buruk. 14. Iya. Alfreda masuk keluar lagi. Waduh kasihannya di Mahat ini. Ya udah, nggak apa-apa. Saya record kok tadi. Oke, jelas semuanya tentang medan sama gaya. Ya, ini ada 2, masih 2. Nanti totalnya ada 4 ya. Ada 4 besaran yang kita pelajari. Jadi biasanya saya akan jelaskan itu ada 4 ya. Ada 4. Ini yang pertama ada gaya di sini. Kemudian ada medan di sini. Kemudian di sini ada energi potensial. Terakhir ada potensial. Jadi energi potensial dengan potensial ini beda. Nanti kita masih dapat 2. Ya. 2 yang atas ini bagian besaran vektor. Ya, ini besarannya jenisnya vektor. Ini juga vektor. Nanti ini bagi jenisnya skalar. Ini juga skalar. Yang terakhir di sebelah kanan dia punya hubungan. Dimana kita udah belajar di sini tentang F kolom sama dengan KQ1 Q2 per R kuadrat. Ya. Kemudian untuk medannya ya E sama dengan K Q per R kuadrat. Hubungannya F sama dengan EQ. Kau perhatikan dari sini ke sini ya, ini dia kehilangan Q1. Ini yang di Mahat juga kan ada juga. Siapa tadi? Siapa tadi yang digabung? Naswa ya? Sama kayak Zahra. Ya, Naswa Mahat juga kan? Tadi sama kayak Zahra. Iya, Kak. Online di mana? Kamar. Lancar? Pakai hotspot, Kak. Oh. Sama Nafla juga. Iya. Oh, kalau wifi ya gitu. Kemarin saya online sama anak MAN itu juga sama. Dia asrama itu wifi-nya jelek banget. Tapi dia online di kelas tuh malah lancar. Tapi MTS ini nggak tahu. Biasanya saya di lab IPA itu kadang-kadang lancar biasanya. Nggak pasti sih. Ya wis. Oke. Berikutnya kita coba ke energi potensial sama potensial listrik. Ya, ini tentang muatan listrik ya, sama tentang gaya. Kemudian satu tugas saja untuk hari ini. Jadi tugasnya gini. Cuma angkanya nggak usah ngawur ini. Kalau angkanya asal nanti S-nya jelek.
Jadi intinya nanti tugasnya itu gini. Jadi kita ada suatu muatan di sini. Ya, ada muatan, misalkan ini 3. Tak bikin berapa ya? 3 kolom. Ini juga sama. Ini ada muatan sebesar, bentar, 3 sama 12 kolom. Dia terpisah sejauh, ya hasilnya mungkin nggak bagus-bagus amat ya nanti. Kalau misalkan hasilnya emang jelek, biarkan hasilnya dalam bentuk pecahan. Ini jenisnya muatan positif. Ini juga muatan positif. Ya. 3 kolom, ini 12 kolom. Jaraknya kita bikin 10 cm. Di antara keduanya ini, ya, ini muatan pertama, muatan katakanlah muatan A, ini muatan B, ya. Saya turunkan sedikit. Ya, bingung boleh bertanya ya, tanya aja yang bingung. Nanti di antara kedua sini akan diletakkan satu muatan lagi, entah di tengah di antaranya pokoknya nggak tahu di mana, akan diletakkan satu muatan lagi, yaitu muatan C, ya, bermuatan minus 2 kolom. Ini muatan C. Ya. Pertanyaannya, di mana lokasi atau posisi ya? Di mana posisi muatan C, ya, agar gaya yang dialami, ya, oleh muatan C sebesar 0 kolom. Ini pertanyaannya. Silakan dicoba, ya. Ini ada sedikit tes awal. Kalau yang bingung nanti boleh tanya, boleh kerjasama, tapi nggak boleh contekan ya. Nanti diskusi nggak apa-apa, diskusi nggak apa-apa. WA saya langsung, nanti tanya juga nggak apa-apa. Nanti saya bantu untuk penalaran logikanya. Cuma idenya, ini ada muatan A, 3 kolom ya, ini 12 kolom, jaraknya 10 cm. C ini harus diletakkan di antara keduanya ini di mana? Berapa jaraknya dari A atau berapa jaraknya dari B, agar C ini tidak mendapatkan gaya atau gayanya demikian. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan dari sini. Deadline-nya tanggal berapa? Deadline-nya hari Minggu aja. Hari Minggu. Masih utuh toh? Sekarang hari apa? Oh, pertemuan berikutnya aja deh. Sekarang hari Kamis ya. Cuma Sabtu Minggu. Ya, pertemuan berikutnya aja datanya. Satu nomor aja. Silakan dicoba. Nanti boleh tanya ya. Itu untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan lagi kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga kita belajar bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama semuanya.